Dengan demikian maka Muskerwil pertama PBNU Jawa Tengah secara resmi telah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Hadratal muhtaramin, wabil khusus Rais Syuriah PBNU yang juga sekaligus Mustasyar PBNU Jawa Tengah, Romo Kiai Anik Muhammadun, yang saya hormati, yang saya tantemi Rais Syuriah PBNU Jawa Tengah, Romo Kiai Haji Ubaidullah Sodako, beserta seluruh jajaran Syuriah PBNU. Yang saya hormati Rais Syuriah PBNU yang sudah bermutasi menjadi Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Tengah, Gus Abdul Ghaffar Razin, Magister of Education, beserta seluruh jajaran pengurus Tanfidiyah. Yang saya hormati Ketua Basnas yang juga Ketua Yayasan Wahid Hasyim, Profesor Dr. KJ Nur Ahmad. Yang saya hormati Rektor Universitas Wahid Hasyim, Profesor Mudakir, serta para pimpinan yang hadir, dan yang saya hormati pengurus lembaga dan panom di lingkungan PBNU Jawa Tengah, dan juga Rais dan Ketua Tanfidiyah PCNU se-Jawa Tengah yang saya hormati. Baik, mengawali pertemuan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah, karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sangat mulia ini, kita bisa melaksanakan Muskerwil yang pertama PBNU Jawa Tengah. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Yang berikutnya tentu mewakili Ketua Umum PBNU menyampaikan salam takzim dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan PCNU se-Jawa Tengah, karena sejatinya beliau hadir baru kemarin sore. Saya diberi mandat untuk mewakili beliau hadir dari pembukaan Muskerwil pertama PBNU Jawa Tengah. Karena itu sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh jajaran pengurus PBNU Jawa Tengah. Baik, kalau saya diminta untuk memberikan arahan, apa yang saya arahkan, karena sudah konkret jelas, sudah menelurkan Nawakartika. Jadi saya rasa ini hanya sekedar mungkin memberikan poin-poin penting yang perlu diselaraskan dengan program PBNU. Saya rasa begitu. Sesuai dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh Ketua Umum PBNU. Yang pertama adalah bahwa terkait perencanaan program, maka seharusnya seluruh PBNU, tidak terkecuali PBNU Jawa Tengah, itu harus mengacu pada arah
pengembangan NU sebagaimana keputusan Muktamar ke-34 di Lampung. Ya. Apa yang dihasilkan dalam Muktamar ke-34 di Lampung kala itu dapat menjadi warisan sekaligus bekal mengarungi abad kedua bagi para pengurus Nahdlatul Ulama di segala tingkatan dan warga Nahdliyin untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai peran kemanusiaan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia sebagai manifestasi dari Islam rahmatan lil alamin. Nah, memasuki abad kedua NU itu memiliki agenda dua yang besar atau dua agenda besar NU, yakni membangun kemandirian warga NU dan meningkatkan peran dalam pergulatan Nahdlatul Ulama untuk mendukung perdamaian dunia. Dan saya rasa sudah masuk dalam Nawakartika PWNU. Ini saya rasa sangat relevan dengan hasil Muktamar. Untuk itu berikan apresiasi, tepuk tangan pada PWNU. Nah, terkait dengan penjelasan arah pengembangan NU ke depan sebagaimana keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, ini adalah mengembangkan NU dan segenap komponen strukturalnya menjadi suatu ekosistem jamiyah yang koheren. Nah, kita masih ingat waktu itu komisi program menghasilkan arah kebijakan Nahdlatul Ulama, arah program NU dan ruang lingkup NU baik eksternal maupun eksternal. Nah, saya rasa ada 4, saya catat terdapat 4 program prioritas untuk 5 tahun ke depan pasca Muktamar ke-34, yakni yang pertama adalah memperkokoh transformasi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi harus ada kata terakhir An-Nahdiyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah semua ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau An-Nahdiyah adalah khas Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia NU. Ini yang saya rasa diterjemahkan dalam Nawakartika tadi, program-program pendidikan yang ada. Yang ketiga adalah kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan. Ini juga ada dalam Nawakartikanya PWNU Jawa Tengah. Yang keempat, yang terakhir adalah penguatan organisasi, kelembagaan dan jaringan. Jadi ini 4 hasil keputusan Muktamar yang saya rasa tidak boleh bertentangan dengan seluruh program yang didesain oleh PWNU. Nah, saya kira 4 program ini yang dijadikan referensi program dan seluruh kegiatan termasuk dalam Mushkerwil di jajaran pengurus wilayah seluruh Indonesia. Yang kedua, ini pesan dari Ketua Umum, PWNU Jawa Tengah dalam merencanakan program mengacu kepada Renstra PBNU. Pak Romi Kiai Rais Surya, jadi PBNU sudah menyusun desain rencana strategis 5 tahun ke depan, yang berkali-kali Ketua Umum menyatakan bahwa NU ini harus dikelola seperti pengelolaan pemerintah. Jadi namanya adalah pemerintahan Nahdlatul Ulama. Harus, dan pemerintahan Nahdlatul Ulama ini harus di atas pemerintah Indonesia. Ya. Jadi dalam proses ini saya rasa penyusunan renstra strategis ini nanti akan melahirkan, nanti saya nggak tahu apakah sudah dikirim ke PWNU. Sudah ya, saya rasa ada program strategis nasional. Jadi PBNU itu sudah membentuk namanya Badan Perencanaan Pembangunan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau di pemerintahan Indonesia itu ada Bappenasnya. Jadi NU juga punya Bapnu, Badan Perencanaan Pembangunan Nahdlatul Ulama, yang itu memunculkan ada 5 PSN, Program Strategis Nasional 5, dan ada 5 Quick Win yang didesain oleh PPNU. Saya rasa ini menjadi acuan dan
Saya rasa Gus Rozin juga bagian dulu dari sebelum menjadi ketua juga bagian dari PBNU, saya rasa juga paham terkait dengan ini. Nah, oleh karena itu jadi proses penyusunan Renstra ini itu diserahkan pada Bapenu yang tentu berkolaborasi, leading sektornya adalah Lakpesdam. Dan Lakpesdam saat itu melakukan review terhadap dokumen hasil Muktamar Lampung dan hasil Rakernas di Cipasung. Untuk kemudian apa? Kemudian juga diselaraskan, ditelaah, dianalisis dengan rancangan RPJMN dari Bappenas. Jadi 3 dokumen ditelaah secara cermat oleh Lakpesdam dan Bapenu, dan hasil review terhadap 3 dokumen itu lalu menghasilkan yang pertama adalah kesimpulannya terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan antara dokumen hasil Muktamar dan hasil Rakernas. Ini lucu mestinya kan Rakernas, tapi kok bisa setelah ditelaah secara mendalam dan cermat ternyata ada ketidaksinkronan, terutama pada aspek bagian misi, sasaran misi, tujuan, dan program. Yang kedua, rencana program dan kegiatan dalam dokumen hasil Rakernas tidak disertai sasaran program, indikator sasaran program, sasaran kegiatan dari indikator sasaran kegiatan, melainkan hanya sasaran dan indikator sasaran subkegiatan. Hal ini dapat mempersulit proses evaluasi program. Yang ketiga, beberapa sasaran program yang dimandatkan oleh Muktamar maupun Rakernas tidak diwujudkan dalam program maupun kegiatan. Ada yang terlewatkan. Yang keempat, beberapa program dan kegiatan yang dicantumkan lebih cenderung seperti kegiatan di level bawah. Misalkan beberapa kegiatan ma'arif yang dicantumkan cenderung kegiatan di level sekolah. Jadi belum kebijakan secara holdingnya. Yang kelima, beberapa usulan program kurang tersinkronisasi, banyak redundansi dan tumpang tindih. Jadi hasil telan 3 dokumen itu. Oleh karena itu kemudian Lakpesdam bersama Bapenu menyusun usulan Renstra PBNO dengan berdasarkan atas hasil elaborasi terhadap dokumen hasil Muktamar, Rakernas, dan rancangan RPJMN. Nah, pada Renstra itu dimulai dari program sasaran strategis PBNO, lalu ditentukan quick win dan eksekutornya. Maka Renstra ini melahirkan formula 1, 3, 4, 5. Artinya 1 visi, 3 misi, 4 tujuan, dan 5 PSN, program strategis nasional. Nah, visi PBNO dirumuskan, yang kemudian di dalam rapat pleno kemarin itu sudah disahkan sebagai keputusan rapat pleno terkait dengan rencana strategis PBNO. Visi PBNO menjadi Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian khususnya warga NU, serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Itu visi dari PBNO. Misinya ada 3, jadi 1 formulanya 1, ini yang 3 misi. Yang pertama adalah mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mewujudkan umat yang memiliki karakter tawasud, moderat, tawazun, seimbang, dan i'tidal, bersikap adil, serta tasamuh, toleran. Yang kedua, mengembangkan beragam khidmat bagi jamaah NU
guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia NU dan kesejahteraannya, serta untuk kemandirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. 3. Mempengaruhi para penetap kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun undang-undang yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Itu misi dari PBNU. Lalu tujuannya ada 4 tujuan. Yang pertama adalah membentuk karakter jamaah NU yang mencerminkan nilai-nilai tawassut, tawazun, dan tasamuh dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi. Kedua, terbangunnya jam'iyah maupun jamaah NU yang memiliki kemandirian di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketiga, menguatnya peran fungsi manajemen kelembagaan, sistem informasi manajemen di semua tingkatan. Evaluasi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah pembentukan badan anggaran dan perbendaraan yang transparan, kredibel, dan terpadu. Yang keempat, pengembangan informasi manajemen berbasis digital yang mengintegrasikan internal PBNU dengan sampai jaringan wilayah hingga ranting. Yang kelima, pembentukan badan pengelolaan dan pengembangan aset Nahdlatul Ulama dengan baik, benar, dan profesional untuk menjadi aset aktif yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Nahdlatul Ulama. Yang keenam, pembuatan arah kebijakan syuriah dalam fungsi pengawasan. Yang ketujuh, pembentukan peraturan internal PBNU dalam bidang kerjasama. Mohon izin Pak Rois dan jajaran PBNU yang lain, jadi termasuk usul dari Rois Am untuk pelantikan itu seyogianya adalah Rois Syuriah, bukan Tanfidiyah, karena ini terkait soal syariah, yakni baiat. Ini baru disusun revisi peraturan, jadi nanti kalau wilayah selama ini kan yang ya, dan hampir 100% itu yang melantik adalah Tanfidiyah, karena terkait dengan syariah maka direkomendasikan nanti syuriah atau syuriah mendelegasikan kepada Tanfidiyah. Jadi di aturan akan mungkin segera direvisi karena soal baiat, ya, baiat itu harus tidak boleh salah. Yang tidak boleh salah adalah syuriah. Kalau Tanfidiyah boleh salah. Program kata Pak Romo Kiai Rois tadi. Kemudian PSN 4 ini terkait dengan politik tadi yang oleh Gus Rozin, politik kebangsaan. Ada 5. Yang pertama adalah pendidikan politik warga NU dan masyarakat umum. Ya, ini tentu arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik pragmatis. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas dalam perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan. Yang ketiga adalah peningkatan peran NU dalam memengaruhi kebijakan, anggaran, dan program di semua tingkatan. Yang keempat, meningkatkan peran NU dalam melakukan pengawasan pembangunan. Ini semacam BPKP-nya pemerintah juga memfungsikan Nahdlatul Ulama ini. Yang kelima adalah mempengaruhi perubahan kebijakan tentang pesantren, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Dalam Negeri. Ini yang tadi nawa kartikanya adalah mengawal undang-undang pesantren. Ini juga sangat koheren dengan PSN ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada 5 juga program prioritas. Yang pertama adalah kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan, kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan warga NU dalam mengembangkan usaha produktif dan kreatif dalam berbagai bidang. Dan ini Muskerwil ini sudah ditunjukkan dan sudah dilaksanakan oleh PWNU. Karena itu saya terima kasih dan apresiasi. Kita berikan aplaus dulu pada PWNU ini, sudah melaksanakan PSN yang kelima ini.
Yang ketiga adalah jejaring antar pelaku ekonomi di kalangan warga. Yang keempat, pembangunan ekonomi berkeadilan dan energi terbarukan. Yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat desa. Jadi itu saya rasa formula 1, 3, 4, 5 yang didesain dalam Renstra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Itu pesan yang kedua dari Ketua Umum PBNU. Yang terakhir, yang ketiga, dan ini sudah disampaikan di pelantikan PBNU kemarin, yakni pelaksanaan Bahsul Masail hendaknya mengacu pada peraturan perkumpulan hasil Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2024 di Kerapia, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2024. Saya rasa untuk membangun sebuah kekuatan, karena saya rasa bobot itu beda-beda, bobot Bahsul Masail tingkat ranting, tingkat MWC, tingkat cabang, wilayah dan pengurus besar. Maka ini harus mengacu pada peraturan perkumpulan terkait dengan Bahsul Masail. Saya rasa demikian Pak Rais dan Ketua, apa yang kami sampaikan hasil dari arahan Ketua Umum PBNU untuk PBNU Jawa Tengah. Terima kasih, dan marilah musyawarah kerja wilayah pertama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadinah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Dengan demikian maka Muskerwil pertama PBNU Jawa Tengah secara resmi telah dibuka. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.